Halo masuk mas. Yo mas, Oke, selamat sore mas. sore mas. Oh iya, Eh, Selamat sore mas Ibe. Kita sudah lama gak bertemu nih. Dulu kita bertemu hampir 1 minggu ke belakang ya mas. ya hampir Ya. 1 minggu. Gimana nih mas sekarang kabarnya? Ya alhamdulillah baik sih mas. Baik ya. Ya, Tadi kesini naik apa mas? seperti biasa mas, naik motor. Sendiri. Berdua dong, Sama siapa nih mas? sama cewek saya. Sekarang sudah ada support system ya mas. Ada dong. Baik. Mantap. Eh, Tadi di jalan macet gak mas? Alhamdulillah ya padat tapi nggak macet sih mas. Lancar berarti lah ya? Lancar. Oke. Eh, Baik, mungkin bisa kita mulai ya Mas. Oke. Dalam pertemuan sebelumnya Mas Ibe datang ke sini dengan keluhan Mas Ibe sulit mengatur waktu beristirahat karena banyak aktivitas ya Mas. Ya, ya. Apakah sekarang Mas Ibe masih mengalami hal yang sama atau mungkin sudah lebih baik lagi? Ya mas, saya masih merasakan hal yang sama seperti kemarin-kemarin mas. Jadi Mas Ibe masih merasakan sulit tidur juga ya Mas, masih dalam keadaan seperti kemarin. Untuk aktivitas-aktivitas sendiri apakah bertambah atau mungkin berkurang? Sebenarnya kegiatan saya untuk sekarang tidak begitu banyak sih mas, karena saya juga udah demis dari organisasi kampus. Tapi saya juga masih mengikuti kegiatan di luar kampus yaitu komunitas motor. Nah, dan saya juga masih merasakan untuk kesulitan tidur mas. Begitu. Jadi yang saya tangkap adalah Mas Ibe masih dalam kegiatan yang di malam hari itu ya Mas, yang sering di malam hari. Iya mas. Eh, Sebelumnya saya pengen tahu nih Mas, yang Mas Ibe rasakan sendiri dalam kegiatan tersebut itu seperti apa Mas? Ya, saya rasakan pada saat di komunitas saya santai aja sih mas. Eh, nggak ada yang banyak saya pikirkan juga. Memang saya senang bisa kumpul banyak sama teman-teman di sana begitu. Jadi saya juga nggak merasa kesepian. Oke. Itu ya Mas, tapi dengan saya mendengarkan perasaan Mas Ibu barusan, di sini saya mendapati adanya ketidaksinkronan antara kegiatan yang Mas Ibe jalani, kemudian dengan keinginan Mas Ibe, yaitu untuk merubah kebiasaan buruk Mas Ibe dengan mengubah cara beristirahat Mas Ibe. Tapi kemudian kalau Mas Ibe pikirkan nih, apakah dengan kegiatan itu Mas Ibe akan mendapatkan apa yang Mas Ibe inginkan? Ya, kemungkinan saya rasa nggak bisa sih mas. Sangat sulit juga. Oke, dari cerita Mas Ibe juga saya menangkap adanya kecenderungan untuk loyal ya Mas kepada komunitas Mas Ibe jalani saat ini. Sebenarnya apa sih yang membuat Mas Ibe itu sampai sekarang masih bertahan di komunitas tersebut? Sejujurnya saya sudah menganggap komunitas saya ini sebagai keluarga kedua saya mas. Karena eh, saya tidak menemukan peran di keluarga saya, dan saya menemukan itu di komunitas motor saya. Makanya saya eh, juga merasa nyaman di dalam situ begitu mas. Oke, rasa nyaman seperti apa nih Mas yang Mas Ibe rasakan di sana? Seperti yang saya katakan barusan, eh, saya menemukan peran keluarga yang mana saya tidak menemukan itu di keluarga asli saya. Baik, sedikitnya saya paham ya Mas yang Mas Ibe rasakan. Memang sulit meninggalkan hal yang kita anggap sebagai rumah sebelumnya ya Mas. Untuk sebelum Mas Ibe ke Jogja ini, apakah Mas Ibe sendiri pernah mengalami hal yang sama mungkin di SMA atau di mana? Ya mas, saya dulu pernah merasakan hal yang sama sewaktu SMA. Waktu itu saya merasakan hal semacam ini di teman-teman saya. Apa yang Mas Ibe lakukan saat itu? Ya waktu itu sih mungkin bisa dibilang hampir sama kayak sekarang mas. Cuman bedanya
Kalau dulu kan saya kemana-mana selalu bareng gitu, kayak se-circle lah gitu mas. Ya. Tapi bedanya dulu barengnya dengan teman-teman satu kelas. Jadi nggak terlalu mengganggu waktu saya dan tidak begitu berpengaruh pada nilai akademik saya. Oke, memang wajar sih Mas Ibe sekarang merasakan hal itu karena pada dasarnya Mas Ibe sekarang sedang mengalami kesepian. Belum lagi Mas Ibe dulu sempat merasa tidak terlalu terbuka ya Mas kepada keluarga Mas Ibe, dan juga sebelumnya ditambah lagi Mas Ibe di SMA pernah mengalami hal yang sama yang serupa seperti itu. Ya mas, sejujurnya bisa dibilang begitu. Dari kecil saya jarang banget bisa ngobrol lepas terbuka di keluarga saya sendiri, dan entah kenapa bagaikan ada benteng yang menghalangi saya untuk bercerita ke keluarga saya. Dan sekarang saya menemukan tempat di mana saya bisa terbuka, lepas, keluh kesah saya sampaikan di komunitas itu mas. Wah, sedikit mengingatkan saya kepada sesuatu ya Mas. Soalnya kebetulan apa yang Mas Ibe alami ini dulu juga pernah saya alami. Pada saat itu saya juga kesulitan untuk bercerita kepada keluarga saya, yang kemudian membuat saya mencari kesibukan dengan ikut organisasi. Eh, Saat itu saya mencari kesibukan tapi yang tidak berkemungkinan merusak aktivitas keseharian saya sebagai siswa waktu itu, Mas. Untuk Mas Ibe sendiri bagaimana nih? Saya juga bingung harus bagaimana mas. Di satu sisi saya sadar harus berubah, di satu sisi lagi saya masih merasa nyaman di situ. Ya, saya tangkap dari cerita Mas Ibe ini mengalami kesepian atau yang sering kita sebut loneliness ya, Mas. Jadi loneliness sendiri adalah suatu keadaan emosional yang terjadi ketika seseorang itu merasakan terisolasi atau tidak memiliki hubungan sosial yang bermakna seperti itu, Mas. Meskipun mungkin ada orang di sekitar Mas Ibe, tapi kesepian itu bukan hanya tentang kurangnya interaksi sosial, tetapi juga lebih kepada perasaan subjek atau individu tentang kurangnya hubungan yang mendalam seperti itu, Mas. Ya mas, saya rasa juga begitu. Ngomong-ngomong nih Mas, saya perhatikan ketika kita berbicara tentang kesepian ini, saya perhatikan Mas Ibe selalu menundukkan kepala. Kenapa nih Mas? Ada Saya sendiri baru sadar sih mas, kalau selama ini yang membuat saya selalu mencari kesibukan ternyata saya merasa kesepian. oke. Biasanya nih Mas, bagaimana Mas Ibe keluar dari kesepian itu biasanya sehari-hari? Kalau Mas Ibe merasakan kesepian itu Mas Ibe melakukan apa? Nah itu mas, sebenarnya saya lakukan yang saya lakukan adalah mencari kesibukan mas, dengan ikut banyak kegiatan yang setidaknya bisa membuat saya melupakan itulah, setidaknya saya tidak merasakan kesepian lagi gitu. Ya walaupun saya tahu sebenarnya banyak dari aktivitas yang saya jalani mengganggu waktu tidur saya mas. Sebenarnya tidak apa Mas Ibe, apa yang Mas Ibe lakukan sekarang itu sudah benar. Mengatasi kesepian itu sendiri dilakukan dengan cara mencari hubungan sosial ya Mas yang bermakna, menjaga kesehatan mental juga serta mengembangkan diri melalui aktivitas yang positif. Mungkin dalam kasus Mas Ibe sendiri sekarang adalah Mas Ibe mengikuti kegiatan komunitas itu. Tapi selama kegiatan yang dilakukan itu positif, maka tidak apa Mas Ibe, ya dilanjutkan aja. Sekarang mungkin yang harus kita temukan adalah bagaimana caranya Mas Ibe untuk mengatur waktu istirahat Mas Ibe dan juga kesibukan-kesibukan yang sedang Mas Ibe jalani saat ini seperti itu. Iya mas, saya juga merasa nyaman berada di dalamnya, dan saya rasa kegiatan yang dilakukan juga sejauh ini ya aneh-aneh, ya neko-neko.
Tapi ya itu Mas, saya masih bingung bagaimana cara saya mengatur waktu untuk saya di tengah banyak aktivitas yang saya alami ini. Oke. Kalau untuk mengatasi itu mungkin saya dapat menyarankan satu cara ya Mas. Ya, cara yang biasanya saya lakukan untuk mengatasi prioritas. Apakah Mas Ibe pernah mencobanya? Belum pernah Mas, mungkin bisa saya coba. Oke. Di sini cara yang saya tunjukkan adalah biasanya saya menyebutnya sebagai cara pembobotan, Mas. Jadi di sini saya kasih Mas Ibe kertas. Nanti Mas Ibe boleh tuliskan prioritas-prioritas atau kegiatan apa aja yang Mas Ibe akan lakukan dan harus Mas Ibe lakukan. Nanti Mas Ibe bisa langsung memboboti dari poin -3 sampai dengan 3. Baik, sudah Mas. Oke. Bisa bisa dilihat dari sini Mas Ibe poinnya lebih banyak di istirahat sebenarnya Mas, dan Mas Ibe juga menuliskan ini adalah dengan kesadaran penuh Mas Ibe sendiri. Ya Mas. Jadi sebenarnya cara ini bisa Mas Ibe lakukan untuk banyak hal ya Mas. Contohnya mungkin Mas Ibe mau memilih makanan, mau memilih misalnya mau aktivitas kemana dulu nih yang enak. Mas Ibe bisa melakukan cara itu. Lalu kemudian Mas Ibe juga bisa satu lagi adalah dengan penjadwalan. Maksudnya adalah menjadwalkan dengan secara tertulis gitu Mas. Jadi Mas Ibe bisa tahu lagi, bisa lebih tahu lagi nanti harus pulang itu jam berapa agar Mas Ibe punya waktu untuk istirahat seperti itu Mas. Oke Mas, mungkin bisa akan saya terapkan setelah dari sini Mas. Oke, kalau begitu saya harap cara ini dapat bermanfaat ya Mas bagi Mas Ibe untuk mengatur waktu, mengatur istirahatnya juga supaya istirahatnya lebih cukup lagi ya Mas. Ya Mas, semoga bisa ya Mas. Kebetulan Mas kita sudah di penghujung acara, di penghujung konseling ini. Mungkin apakah Mas Ibe ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebelum kita akhiri? Tidak Mas, sepertinya sudah cukup dan sudah sedikit lebih lega juga. Ya, kalau gitu. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan. Mungkin dari kita udah bicara panjang lebar barusan ya Mas. Jadi yang saya simpulkan adalah pertama Mas Ibe awal itu mengalami kesulitan mengatur waktu istirahat karena kesibukan. Tapi kemudian setelah kita lihat Mas Ibe itu sendiri mengalami kesepian sehingga Mas Ibe banyak kesibukan yang Mas Ibe ingin lakukan ya Mas. Terus untuk mengatasi kesepian itu sendiri Mas Ibe sudah melakukan hal yang benar, hal yang positif, yaitu untuk mengikuti komunitas dan mencari relasi sosial. Lalu untuk selanjutnya adalah cara untuk mengatasi kebiasaan Mas Ibe kesulitan mengatur prioritas itu saya sudah bilang tadi bahwa ada cara pembobotan dan juga cara mengatur jadwal seperti itu Mas. Baik Mas, terima kasih. Oke, mungkin itu sudah kesimpulannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ibe atas keterbukaannya, lalu juga dan saya harap kita akan berjumpa lagi dalam keadaan yang lebih baik lagi. Oke, Mas. Oke, terima kasih Mas, hati-hati di jalan, sampai jumpa.